Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Nur Hasan dalam mata kuliah testing dan implementasi sistem. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang dasar-dasar sebuah testing, seperti contohnya objektivitas, lalu juga ada prinsip-prinsip dasar testing, dan juga apa itu testability atau testabilitas. Nantikan video pembelajaran berikut ini. Nah, secara umum, sebuah objektivitas dari testing itu adalah tujuannya untuk verifikasi, validasi, deteksi error, dan juga untuk menemukan sebuah masalah. Nah, tujuan dari penemuan sebuah masalah ini adalah untuk membenahinya atau untuk mencari sebuah solusi. Namun terdapat pula beberapa pendapat dari praktisi yang dapat dipandang sebagai bagian dari objektivitas sebuah testing, antara lain meningkatkan kepercayaan bahwa sistem dapat digunakan dengan tingkat resiko yang dapat diterima. Ada menyediakan informasi yang dapat mencegah terulangnya error yang pernah terjadi. Dapat juga menyediakan informasi yang membantu untuk deteksi error secara dini. Lalu mencari error dan kelemahan atau keterbatasan sebuah sistem. Mencari sejauh apa kemampuan dari sistem. Dan menyediakan informasi untuk kualitas dari produk atau software. Nah, menurut William, testing merupakan tugas yang tak dapat dihindari di tiap bagian dari tanggung jawab usaha pengembangan sebuah sistem atau software. Jadi merupakan satu kesatuan dari yang namanya deployment atau pengembangan sebuah perangkat lunak atau software. Nah, misi dari tim testing ini tidak hanya sekedar untuk melakukan pengujian atau testing saja, tapi juga untuk membantu meminimalkan resiko kegagalan proyek. Nah, di dalam sebuah testing ini kita mengenal ada yang namanya tester. Apa sih tester? Tester adalah individu yang memberikan hasil pengukuran dari kualitas produk. Nah, si tester ini mencari manifestasi masalah dari produk, masalah yang potensial, dan kehadiran dari masalah. Biasanya mereka mengeksplorasi, mengevaluasi, melacak, dan melaporkan kualitas produk sehingga tim lainnya dari sebuah proyek dapat membuat keputusan terkait pengembangan produk. Perlu diingat juga bahwa tester tidak melakukan pembenahan atau perbaikan kode. Dan juga seorang tester tidak boleh mempermalukan atau melakukan komplain pada suatu individu di dalam sebuah tim pengembangan produk. Tetapi seorang tester hanya menginformasikan saja bahwa di sini terdapat kesalahan atau error. Nah, kita perlu mengenal yang namanya prinsip-prinsip sebuah testing sebelum kita melakukan yang namanya testing. Nah, dalam melakukan sebuah testing, terdapat 7 prinsip utama yang wajib diperhatikan dan ditunjukkan pada gambar slide berikut ini. Yang pertama dari 7 prinsip utama itu, yang pertama, testing show the presence, not their absence. Lalu ada yang kedua, exhaustive testing is impossible. Yang ketiga, early testing saves time and money. Keempat, defects cluster together. 5. Beware of the pesticide paradox. Yang keenam, testing is context dependent. Yang ketujuh, absence of error is fallacy. Apa aja sih itu Mari kita kupas ketujuh prinsip utama testing tersebut. Yang pertama, testing shows presence of defects. Tujuan utama dari proses testing adalah menemukan cacat atau bug pada sebuah software. Pengujian dapat menunjukkan cacat yang dapat timbul, tetapi tidak dapat membuktikan bahwa tidak ada cacat. Bahkan setelah pengujian aplikasi atau produk secara menyeluruh, kita tidak bisa mengatakan bahwa produk tersebut adalah 100% bebas cacat. Pengujian selalu mengurangi jumlah cacat yang belum ditemukan yang tersisa dari perangkat lunak, tetapi bahkan jika tidak ada cacat yang ditemukan, maka itu merupakan bukti kebenaran bahwa software tersebut bebas dari bug. Yang kedua, prinsip yang kedua yaitu exhausting testing is impossible.
Artinya, menguji segala sesuatu termasuk semua kombinasi input dan prasyarat tidak mungkin. Maksudnya pengujian secara keseluruhan dari suatu sistem tidak mungkin dilakukan, ya, karena akan memakan banyak waktu. Jadi tidak harus melakukan pengujian lengkap, maka kita dapat menggunakan skala resiko atau skala prioritas untuk sebagai kita fokus terhadap upaya pengujian, sehingga ini dapat menghemat waktu. Jadi aktivitas mengakses dan mengelola resiko adalah salah satu kegiatan yang penting dan merupakan salah satu alasan untuk pengujian di dalam setiap proyek. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, early testing saves time and money. Maksudnya adalah, contohnya dalam sebuah siklus SDLC atau Software Development Lifecycle, kegiatan pengujian harus dimulai sedini mungkin, harus dilakukan seawal mungkin, dan harus difokuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Pengujian yang dilakukan sedini mungkin, menurut penelitian ternyata dapat menghemat waktu dan biaya. Ya. Prinsip yang keempat adalah defect cluster together. Artinya, sejumlah modul kecil yang berisi sebagian besar cacat ditemukan selama pengujian pra-rilis atau beta release, atau menunjukkan kegagalan yang paling operasional. Nah, ini bisa memudahkan seorang tester dalam mengidentifikasi. Jadi dibagi-bagi ke dalam modul-modul kecil, ya, sehingga adanya bug atau adanya error itu ditemukan di tempat-tempat yang spesifik. Prinsip yang kelima adalah beware of the pesticide paradox. Maksudnya ini adalah jika jenis yang sama dari tes diulang lagi dan lagi, akhirnya set yang sama dari kasus uji tidak akan lagi dapat menemukan bug baru. Jadi ketika ada beberapa modul yang sama dites dengan cara yang sama, sehingga nantinya tidak ditemukan bug yang baru. Nah, ini disebut sebagai yang namanya pesticide paradox. Nah, untuk dapat mengatasi hal ini, sangat penting untuk meninjau kasus uji secara teratur dan menggunakan test case yang baru yang berbeda, ya, sebagai latihan bagian yang berbeda dari perangkat lunak atau sistem yang berpotensi menemukan lebih banyak cacat. Prinsip yang keenam, testing is context dependent. Maksudnya adalah pengujian pada dasarnya tergantung konteks. Berbagai jenis, ya, atau misalnya kita mau menguji sebuah situs, ya, tentunya pengujiannya juga berbeda. Contohnya, misalnya kita mau menguji sebuah situs yang berkaitan erat dengan keamanan, contohnya situs e-commerce, ya, tentunya pengujiannya tidak sama dengan kita menguji sebuah situs yang isinya forum-forum. Tentunya keamanannya mungkin tidak terlalu krusial untuk sebuah situs yang hanya berisi dengan forum, dengan situs yang dibandingkan dengan situs yang e-commerce. E-commerce lebih kita fokus terhadap bagaimana sebuah keamanan dari situs e-commerce tersebut, ya, untuk kenyamanan para pelanggannya atau usernya, penggunanya. Prinsip yang ketujuh adalah absence of error fallacy. Jika sistem yang dibangun tidak dapat digunakan dan tidak memenuhi kebutuhan dari harapan dari pengguna, maka kegiatan atau aktivitas menemukan dan memperbaiki cacat bugs tidak akan berguna sama sekali. Maksudnya begini, si developer sudah membuat sebuah sistem, tapi ternyata tidak sesuai harapan dari pengguna. Ya, untuk apa dilakukan testing? Karena dari sistemnya aja sudah tidak sesuai harapan pengguna, jadi aktivitas testing itu tidak akan berguna sama sekali. Nah, selain 7 prinsip utama dari testing, ada juga prinsip-prinsip lain yang perlu diperhatikan, ya, seperti pengujian harus dilakukan oleh pihak yang independen. Karena apa? Karena kalau pengujian yang dilakukan oleh orang yang menjadi bagian tim dari pengembangan perangkat lunak tersebut, itu kurang reliable. Ya, artinya mungkin ketika ditemukan ada error, ya karena dia juga menjadi bagian dari pengembangan produk tersebut, pengembangan software tersebut, ya dia tidak akan menunjukkan ini ada error. Lalu prinsip lainnya adalah menetapkan personel terbaik. Karena pengujian, ya, aktivitas testing ini membutuhkan kreativitas tinggi dan tanggung jawab yang besar.
maka hanya personel terbaik yang harus ditugaskan untuk melakukan perancangan, terus analisa uji kasus dan uji test case dan lain-lainnya. Lalu prinsip lainnya adalah menjauhkan perangkat lunak statis selama tes. Artinya ketika pengujian sedang dilaksanakan, ya, software atau perangkat lunak tersebut tidak boleh dirubah, ya, ketika masih dilakukan pengujian. Jadi kalau misalnya ditemukan ada error, ya nanti dirubahnya setelah selesai semua pengujian dilakukan, ya. Jadi selama masih dilaksanakan pengujian atau testing, tidak boleh dirubah-rubah atau diperbaiki. Lalu prinsip yang lainnya adalah memberikan hasil tes diharapkan jika memungkinkan. Artinya setelah selesai pengujian, muncullah dokumentasi hasil dari uji spesifikasi yang diharapkan, sehingga itu menjadi catatan atau arsip bagi untuk developer. Lalu kita masuk ke dalam yang namanya testability. Ya, apa sih testability? Nah, biasanya software engineering adalah perekayasa perangkat lunak. Ya, dia mendesain program, sistem atau produk itu menempatkan testabilitas atau testability di dalam mindsetnya. Artinya software yang direkayasa atau dibuat harus mempunyai sifat testability, sehingga ketika software tersebut mempunyai sifat testability, ini akan memudahkan tester, ya, atau kelompok penguji untuk mendesain test case yang efektif dan lebih mudah. Nah, menurut James Bass, testabilitas software adalah seberapa mudah suatu program komputer dapat dites. Maksudnya seperti itu. Jadi harus kita membuat sebuah program harus mempunyai sifat testability. Artinya program tersebut harus bisa dites. Ya, karena untuk feedback kita, ya, kadang kita tidak melihat ada bug di situ atau ada error di situ karena kita pikir biasa-biasa aja karena kita yang buat, tapi orang lain melihat itu ada error gitu. Jadi harusnya itu mempunyai sifat testabilitas. Nah, slide berikutnya ini adalah atribut-atribut untuk dapat digunakan oleh perekayasa software atau software engineering dalam mengembangkan suatu konfigurasi software seperti program, data, dan dokumen yang akan dapat membantu aktivitas testing. Nah, karakteristik yang dapat mengarahkan pada software yang dapat dites atau testability itu ada 7. Yang pertama ada operability, observability, controllability, decomposability, simplicity, stability, dan understandability. Nah, mari kita kupas atribut-atribut tersebut. Operability. Ini artinya semakin baik software bekerja, maka akan membuat software dapat dites dengan lebih efisien. Karena sebuah sistem, ya, pasti mempunyai bug baru bisa, sehingga bug tersebut akan menambahkan biaya tak langsung pada saat proses testing dengan adanya analisa dan pelaporan. Tidak ada bug yang menghentikan eksekusi tes, lalu produk berubah dalam tahap fungsional. Atribut yang berikutnya adalah observability. Artinya apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda tes. Hasil dari setiap keluaran harus menunjukkan hasil dari masukan. Kondisi sistem dan variabel dapat dilihat atau di-query selama eksekusi berlangsung. Kondisi dan variabel sistem lama juga dapat dilihat atau di-query. Semua faktor yang mempengaruhi keluaran dapat dilihat. Keluaran yang salah dapat dengan mudah diidentifikasikan. Ya. Kesalahan internal secara otomatis dilaporkan dan juga source code harus dapat diakses. Atribut lain berikutnya yaitu controllability. Artinya dengan semakin baik kita dapat mengendalikan sebuah software, semakin banyak testing yang dapat diotomatisasi dan dioptimalisasi. Nah, ini maksudnya semua kemungkinan keluaran dihasilkan dari berbagai kombinasi masukan. Semua kode dieksekusi dari beberapa kombinasi masukan.
Terus juga testing dapat dengan mudah dispesifikasikan, diotomatisasi, dan dibuat ulang. Atribut berikutnya decomposability. Dengan pengendalian batasan testing, kita dapat dengan lebih cepat dalam mengisolasi masalah dan melakukan testing ulang yang lebih baik. Karena software ini dibangun dari modul-modul yang independen. Artinya software itu, kalau kita mendesain sebuah software di perusahaan nanti ya, itu tidak kita semua yang membuat satu utuh. Nah, biasanya itu per modul. Nanti digabung-gabungkan. Nah, dari modul-modul ini dites satu persatu, gitu ya. Nah, jadi modul tersebut dites secara independen atau sendiri-sendiri. Atribut berikutnya adalah simplicity. Artinya semakin sedikit yang dites, semakin cepat kita melakukannya. Maksudnya adalah semakin sedikit modul, bisa berupa modul atau kode-kode yang sederhana, sehingga semakin cepat itu proses testing yang dilakukan. Atribut terakhir adalah stability. Semakin sedikit perubahan, maka semakin sedikit masalah atau gangguan testing yang akan terjadi. Nah, bisa saja sebuah software itu mengalami perubahan ya, atau update. Nah, update ini bisa terjadi kadang-kadang atau tiba-tiba, atau bisa juga terjadi secara simultan. Nah, perubahan dari software ini tidak dapat divalidasi pada tes yang sudah ada. Artinya ketika sudah software tersebut diupdate atau dirubah, harusnya ada testing susulan, ya kan, harus ditesting lagi. Nah, software yang dapat melakukan perbaikan untuk kembali berjalan dengan baik itu dinamakan recovery dari kegagalan proses ya. Jadi harusnya stabil gitu ya, stabil, dan ini harus dites dengan baik. Oke, cukup segitu saja materi pertemuan ketiga dalam mata kuliah Testing and Implementation ya. Tidak lupa saya sampaikan muhasabah untuk pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, dari Quran surat Al-Mujadilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar ya. Jangan lupa untuk mencari referensi selain mata pembelajaran video ini ya, untuk menambah khasanah pengetahuan rekan-rekan mahasiswa. Nantikan pembelajaran video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.